Saya adalah Ulil Sahril, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Sape. Video kali ini tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan 3 langkah membimbing peserta didik memecahkan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kita berupaya membuat anak merasa tenang, karena ketika seseorang sedang emosional, otaknya tidak dapat berpikir secara rasional, sehingga perlu menstabilkan identitasnya. Contoh beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kita mencari tahu alasan dan tujuan anak melakukan sebuah kesalahan. Kalimat yang dapat kita gunakan untuk validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, seperti nilai komitmen dan lainnya. Nilai-nilai ini akan menjadi motivasi internal peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus pertama, tidak masuk kelas karena makan di kantin. Harul, Iya Pak, apa kabar? baik Pak. Tadi pagi, Pak Ulil nggak lihat Sahrul di kelas. Iya Pak. Sahrul, Pak Ulil nggak marah karena Pak Ulil yakin semua orang pernah berbuat salah. Oh iya, Sahrul pasti punya alasan kenapa tidak masuk tadi pagi. Iya Pak, tadi pagi Sahrul ke kantin makan dulu soalnya lapar banget Pak. Bapak setuju, kalau lapar itu memang harus makan supaya bisa lebih konsentrasi saat mengikuti pelajaran. Iya Pak, betul banget Pak. Sahrul, coba kita lihat kembali. Apakah makan di kantin saat jam pelajaran berlangsung itu sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsipnya Sahrul? Tidak Pak, itu tidak sesuai dengan prinsip saya dan juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita Pak. Menurut Sahrul, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan tersebut? Berkomitmen Pak. Apakah berkomitmen itu benar-benar penting buat Sahrul? Sangat penting Pak, karena dengan berkomitmen saya bisa sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Baik, kira-kira Sahrul bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan Sahrul lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sahrul akan sarapan di rumah Pak sebelum ke sekolah, sehingga Sahrul tidak akan makan lagi di kantin ketika pelajaran berlangsung Pak. Kapan Sahrul akan mulai melakukannya? Mulai besok Pak. Terima kasih Sahrul. Bapak bangga sama Sahrul karena mampu menemukan cara yang lebih baik untuk memilih waktu sarapan dan mengikuti seluruh pelajaran di sekolah. Kasus kedua, terlambat datang sekolah karena begadang main game. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik Pak. Menurut keterangan guru piket, beberapa hari ini Putri sering datang terlambat. Ya Pak. Putri, Pak Ulil juga dulu pernah terlambat ke sekolah waktu SMP karena alasan tertentu. Berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Oh iya, Putri pasti punya alasan sampai bisa telat ke sekolah beberapa hari ini. Iya Pak. Putri telat bangun tidur karena malamnya Putri begadang main game. Wah, Bapak juga suka main game. Game apa yang biasa dimainkan sama Putri?
Game Free Fire, Pak. Sama, Pak Ulil juga suka main Free Fire. Putri, coba kita lihat kembali. Apakah sering datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita dan prinsipnya, Putri? Tidak, Pak. Itu bukan prinsip saya. Dan juga itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Menurut Putri, keyakinan sekolah kita yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan tersebut? Komitmen, Pak. Apakah berkomitmen itu benar-benar penting buat Putri? Sangat penting, Pak. Karena dengan berkomitmen, saya bisa menjadi orang yang disiplin dan menghargai atas apa yang telah disepakati bersama. Baik, kira-kira Putri bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan Putri lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Putri akan tidur lebih awal, sehingga bisa bangun tidur lebih awal dan hadir tepat waktu di sekolah. Kapan Putri akan mulai melakukannya? Mulai besok, Pak. Terima kasih Putri. Bapak bangga sama Putri karena Putri bisa menemukan cara yang lebih baik untuk bisa datang tepat waktu ke sekolah. Tanggapan peserta didik tentang penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rizal dari kelas 11 MIPA 1. Saya senang sekali Pak Guru tidak memojokkan saya karena sudah berbuat salah, sehingga saya menjadi lebih tenang dalam berdiskusi dengan Pak Guru. Pak Guru juga memahami alasan saya berbuat salah. Bahkan beliau membantu saya menemukan solusi secara mandiri dan bertanggung jawab atas masalah saya. Terima kasih Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dari kelas 11 MIPA 1. Saya senang sekali Pak Ulil tidak memojokkan saya karena telah berbuat salah. Sehingga saya merasa nyaman berdiskusi dengan Pak Ulil. Pak Ulil juga memahami alasan saya berbuat salah, bahkan beliau membantu saya menemukan solusi secara mandiri dan bertanggung jawab atas masalah saya. Terima kasih Pak Ulil.